Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Munawaro dengan NIM C1C0181143. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. 1. Latar belakang. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan sumber yang paling serius disebutkan karena individu itu menghabiskan persen dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Rumusan masalah. 1. Jelaskan definisi komunikasi. 2. Apa saja model-model komunikasi. 3. Hal-hal apa saja yang mendasar dalam komunikasi. 4. Jelaskan variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Definisi komunikasi. Menurut Gibbon, tahun 1995, komunikasi itu berasal dari kata Latin, yaitu communis, yang artinya sama. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah suatu proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, ataupun mesin. Informasi pada umumnya itu didefinisikan sebagai suatu materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang paling berinteraksi. Selanjutnya, model-model komunikasi. 1. Model Laswell, yaitu salah satu model yang paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell yang meliputi siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan dampak apa. Model tersebut itu sangat sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. 2. Model Shannon-Weaver. Pada tahun 1949, ini mengembangkan model matematis dari komunikasi yang model tersebut dikembangkan. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Laswell karena model tersebut membedakan antara pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. 3. Model SMCR-Berlow. Model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima atau source message channel yang diajukan oleh David Berlow yang mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. 4. Model Wesley McLean tahun 1957 mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting dan model ini menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan. 5. Itu model pemusatan komunikasi. Menurut Roger dan Kincaid tahun 1981, ini telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut itu mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. 1. Suatu pandangan komunikasi yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. 2. Sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan. 3. Kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi. 4. Kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri. 5. Kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukannya pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Selanjutnya, hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. 1. Arah komunikasi antara lain ini komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi lateral, formal, dan komunikasi nonverbal. Penghalang komunikasi yang efektif. Ini terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi yang efektif yang perlu disadari. 1. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa. 2. Persepsi selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya. 3. Defensif ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka. 4. Bahasa adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Selanjutnya, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Terdapat 2 aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses akuntansi. Proses komunikasi yaitu kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber itu secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besarnya efektif. Kredibilitas sumber merupakan suatu bangunan yang multidimensional. Riset-riset empiris mengindikasikan bahwa kredibilitas sumber ini terdiri atas 3 faktor. Yang pertama, kewenangan, kejujuran, dan kedinamisan.
Dua, itu kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif ini akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu menurut Gibson pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi ini berasal dari kata Latin communis yang artinya sama. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, ataupun mesin. Informasi yang umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Ini terdapat 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.